Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi berikutnya. Hari ini saya ingin mendiskusikan mengenai prinsip farmakoterapi pada geriatri. Ya, mari kita coba bahas dan pelajari. Geriatri atau biasa disebut dengan usia lanjut ya atau lansia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut, lansia itu berusia 60 tahun atau lebih, ya, yang termasuk dengan lansia. Proses menua, ada juga yang dinamakan dengan istilah proses menua, ya, adalah suatu proses yang mengubah seseorang dewasa sehat menjadi seorang yang bersifat rapuh dengan penurunan hampir seluruh sistem fisiologis tubuhnya dan naiknya kerentanan terhadap penyakit serta kematian. Dan bersifat universal, jadi mau di Indonesia, di luar negeri, di Amerika, di Inggris, ya di Rusia, dan yang lain, proses menua pasti terjadi pada seseorang individu, gitu ya. Di sini yang harus di-highlight adalah mengubah seorang dewasa sehat menjadi seorang yang rapuh, menurun seluruh sistem fisiologisnya, dan rentan terhadap penyakit serta kematian. Sehingga geriatri juga menjadi salah satu wilayah gitu ya untuk farmasis untuk kita bisa memilihkan pengobatan yang paling tepat, rasional, dan monitoring pastinya yang sangat ketat pada pasien geriatri. Ya, seperti yang kemarin kita bicarakan mengenai pediatri ya. Nah, ini adalah proses lainnya yaitu menuju geriatri. Lansia di Indonesia, ini saya masih menggunakan data yang tahun yang kemarin. Lansia di Indonesia itu nomor 5 sedunia. Jadi populasi geriatri atau lansia di Indonesia itu tertinggi nomor 5 sedunia. Dan dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan jumlah populasi lansia. Provinsi dengan jumlah lansia tertinggi, ini saya dapatkan dari data 2007, sudah lama sekali ya. Tetapi kemarin saya sempat mengintip sedikit di data BPS ini, provinsi dengan jumlah lansia tertinggi itu masih terdapat di sini, Yogyakarta. Jadi memang di daerah istimewa Yogyakarta itu banyak sekali populasi lansia ya, karena umur mereka usia hidup populasi di daerah istimewa Yogyakarta itu sangat panjang sehingga jumlah lansianya juga banyak. Nah, kita masuk ke sini. Kalau kita bicara pediatri, kita berbicara tentang perubahan fisiologinya. Bagaimana kondisi fisiologi, farmakokinetiknya bagaimana. Sama dengan pasien yang lansia atau geriatri. Terjadi perubahan fisiologis tadi ya. Seperti sekresi asam lambungnya sudah berkurang. Penurunan motilitas saluran cernanya. Terus berkurang luas permukaan total absorpsi sehingga proses absorpsi obat terganggu. Aliran darah di saluran cernanya juga berkurang. Ukuran hatinya berkurang, aliran darah hatinya juga berkurang. Ya, penyaringan atau filtrasi di glomerulusnya juga menurun. Filtrasi di tubulus, ginjal kan punya glomerulus, punya tubulus proksimal, ada tubulus distal, lengkung Henle, seperti itu kan bentuknya seperti ini kan. Nah, jadi di sini ada glomerulus ya. Di sini ada lengkung Henle. Bukan lengkung Henle, ini tubulus proksimal, lalu ada lengkung Henle ya. Lalu ada di sini ada tubulus distal ya. Lalu ada tubulus pengumpul di sini sampai nanti dikeluarkan jadi urin. Nah, pada geriatri itu filtrasi tubular ginjalnya itu menurun. Lean body mass, jadi massa tubuh itu menurun, total air dalam tubuhnya menurun, tetapi lemak tubuhnya meningkat.
Nah, lemak tubuhnya, komposisi lemak tubuhnya itu meningkat. Tetapi bukan berarti obesitas juga ya. Maksudnya tidak semua lansia pasti obesitas, tidak. Tetapi terjadi peningkatan lemak tubuh sehingga yang harus diperhatikan adalah bagaimana dengan obat-obatan yang sangat larut pada lemak. Gitu. Penurunan albumin, ya, albumin adalah protein plasma, ya, salah satu protein plasma pengikat obat. Biasanya albumin ini sangat signifikan sekali dalam mengikat obat ya untuk bisa didistribusikan. Asam alfa 1 glikoproteinnya tetap tapi. Nah, ini AAG ya. AAG itu sama protein plasma juga yang kerjanya itu dia menolak obat. Jadi dia menendang obat untuk tidak berikatan atau tidak masuk ke dalam jaringan organ dan yang lain. Berikutnya, ini perubahan fisiologis. Nah, ini adalah perubahan komposisi tubuhnya. Mulai dari air, sel padat, tulang mineral, lemak. Kita lihat ya. Yang menurun pada lansia adalah air, sel padatnya, tulang mineralnya, tapi lemaknya meningkat signifikan. Nah, ya. Nah, ini masih dalam konsep perubahan. Kita lihat farmakokinetiknya dan clinical significance-nya. Ya, apa yang akan berdampak pada apa? Motilitas gastrointestinalnya tadi kan menurun ya. May affect the rate but not the extent of drug absorption. Mungkin akan berakibat pada laju absorpsinya, tapi tidak pada jumlah yang diabsorpsi. Karena kalau absorpsi, kalau kalian buka lagi, baca-baca lagi ya, kita buka lagi materi farmakokinetik, di mana kalau proses absorpsi, laju dari absorpsi itu dipengaruhi oleh motilitas, ya, motilitas gastrointestinalnya. Motilitasnya ini nanti akan berpengaruh pada waktu pengosongan lambungnya, sehingga semakin lama, semakin lambat motilitasnya, semakin lama juga waktu pengosongan lambung, ya pasti rate of absorption-nya menjadi sangat lambat. Gastric pH atau pH di asam lambung. Tadi kan sekresi asam lambungnya juga menurun. No significant change in drug absorption, tidak ada pengaruh pada absorpsi. Lalu fungsi renalnya, tadi salah satunya filtrationnya juga menurun. Reduce elimination of renally excreted drugs. Jadi dia mengurangi eliminasi obat-obatan yang dieliminasikan lewat ginjal. Jadi semisal gentamisin. Gentamisin itu 99% dieliminasikan oleh ginjal dalam bentuk utuhnya, tidak diubah. Nah, sehingga ketika digunakan pada geriatri, ingat di sini, geriatri itu kan renal function-nya sudah menurun ya. Nah, itu bisa mengakibatkan eliminasi dari obat gentamisinnya menjadi terpengaruh begitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Oh iya, adjustment dose, ya, penyesuaian dosis. Tapi, walaupun kita tahu harus dilakukan penyesuaian dosis, tetap ketika kita sudah berikan penyesuaian dosis, kita harus monitoring bagaimana kondisi klinis pasien kita. Efek terapinya tercapai nggak? Oh, nggak tercapai, berarti nggak bisa pakai dosis yang lebih kecil. Mungkin kita bisa tingkatkan dosisnya atau makan interval pemberiannya. Serum albuminnya tadi menurun, decrease protein binding. Nah, jadi menurun ikatan proteinnya, mengakibatkan bisa meningkatkan increase free fraction of drug. Jadi, kalau obat itu semakin banyak yang tidak terikat karena protein plasmanya, contohnya albuminnya ini menurun, maka obat itu jadinya tidak ada pasangannya, sehingga bisa meningkatkan jumlah fraksi obat yang bebasnya di dalam darah. Total body water, decrease volume of distribution of water-soluble drugs. Ya, kalau total body waternya itu juga menurun, maka bisa menurunkan distribusi dari obat-obatan yang dia sangat larut pada air. Body weight, dia akan meningkat tadi ya, increase volume of distribution of fat-soluble drugs. Jadi malah kebalikannya, dia bisa meningkatkan volume distribusi dari obat-obatan yang sangat tinggi larut dalam lemak. Nah, jadi banyak yang terikat gitu ya. Kalau yang tadi increase
free fraction kalau serum albumin. Kalau body waternya menurun, itu bisa menurunkan distribusi dari obat yang kalau obatnya itu sangat larut air gitu ya, kebetulan dilarut air. Tetapi kalau kita berikan obat yang dia sangat larut pada lemak, maka dia meningkat volume distribusinya gitu ya. Volume distribusi meningkat, maka kadar obat di dalam plasma juga menurun. Maka kita harus hati-hati dengan efek terapinya tercapai atau tidak. Oke, perubahan oral bioavailability ini berpengaruh dengan absorpsi. Asam lambung yang menurun seperti absorpsi obat di lambung yang menurun itu seperti obat ketoconazole, fluconazole, anti jamur ya, indomethacin, tetracycline, dan ciprofloxacin antibiotik itu menurun absorpsinya karena asam lambungnya menurun. Ada juga aktivitas dari sitokrom P450 di lambung. Sitokrom P450 ini kan sebenarnya adalah salah satu agen pemetabolisme ya. Pemetabolisme dan sitokrom P450 itu banyak CYP-nya. Ya. CYP ya ada CYP. Nah, ada CYP34, ada 2D1, 2E6 dan yang lain. Nah, aktivitas sitokrom P450 ini di lambung menurun, obat yang bersifat high first pass effect meningkat. Nah, high first pass effect ini adalah artinya obatnya ini ketika ini obat ya. Terus ini individu minum obat dengan rute oral gitu, tablet misalnya rutenya oral, lalu masuklah ke proses atme gitu ya, mulai dari absorpsi dulu. Nah, ketika dia terabsorpsi, dia harusnya kan langsung ke sirkulasi sistemik ya, masuk gitu ya, terus nanti terdistribusi, termetabolisme, dan eliminasi. Nah, kalau first pass effect itu dia mampir dulu. Di sini ada saluran pencernaan ya. Ada saluran pencernaan di sini, dia nunggu dulu, dia mampir dulu ke usus. Nah, saluran pencernaan itu ada lambung ya, ada usus. Nah, dia mampir dulu di usus. Nah, beberapa waktu baru nanti dia tersirkulasi kembali. Nah, di usus itu kadang-kadang juga ada yang tertinggal jumlah obatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan first pass effect ya. Nah, pada geriatri itu aktivitas sitokrom P450 di lambung ini menurun maksud saya. Sehingga obat efeknya apa? Bisa meningkatkan high first pass effect. Obat nifedipin dan verapamil. Jadi makin kuat efek dari first pass effect-nya ini. Ya. Berikutnya, distribusi komposisi tubuhnya tadi kan menurun. Total airnya, lemaknya meningkat, albuminnya juga menurun. Kalau total air menurun tadi, ya bisa menurunkan volume distribusi obat yang sangat larut pada air. Contohnya digoxin, ya, desimetidinnya naik, kadar obat dalam darahnya untuk digoxin dan simetidinnya naik karena volume distribusinya menurun. Kalau lemak meningkat, maka kadar dan durasi diazepamnya naik. Ya, kadar dan durasi dari diazepamnya naik karena kalau karena untuk obat-obat yang fat soluble drugs yang sangat kuat dia terikat pada bukan terikat dan sangat larut pada lemak pada geriatri di mana kondisi geriatri itu adalah lemaknya meningkat maka dia bisa meningkatkan distribusi gitu ya meningkatkan atau volume distribusinya jadi besar banget nih untuk obat-obat yang fat soluble drugs. Nah, kalau ini diazepam, coba kita lihat apakah dia fat soluble drugs atau water soluble drugs gitu ya, sehingga kadarnya jadi meningkat dan durasinya jadi naik. Mungkin ini adalah water soluble drugs sehingga lebih sedikit yang terdistribusikan, kadarnya meningkat. Albumin menurun, level obat asam menjadi meningkat, simetidin, furosemid, dan warfarin karena tidak ada albumin, berkurang albuminnya untuk mengikat obat-obat ini. Metabolisme obat reduksi massa hati sampai 35% ya. Cuma 35%, reduksi fosfas metabolisme ya, fosfas metabolisme ini sama dengan fosfas effect tadi. Jadi ketika dia masuk ke fase metabolisme dia mampir dulu ya ke organ lain. Reduksi sistem sitokrom, bioavailabilitas obat bisa meningkat
untuk obat-obat seperti ini kalau metabolismenya menurun, ya. Perubahan ekskresi karena tadi renalnya juga mengalami gangguan, menurun 30-40%. Creatinine clearance, ya, creatinine clearance ini jumlah bersihan kreatininnya juga menurun. Konsentrasi obat dalam plasmanya meningkat kira-kira 50% sehingga bisa berisiko besar toksik. Nah, bagaimana dengan farmakodinamik? Perubahan farmakodinamiknya terjadi penurunan kemampuan homeostasisnya, ya, kemampuan tubuh dalam menyeimbangkan, ya, jadi kemampuan homeostasis, perubahan reseptor tertentu juga terjadi pada geriatri. Contoh, penurunan fungsi baroreseptor, penurunan responsibilitas reseptor alfa 2. Jadi hati-hati dengan pemberian obat-obat alfa 2 blocker misalnya. Hipotensi postural, hipotensi ortostatik di mana tekanan darah yang menurun saat dari kondisi berubah, berbaring, duduk gitu ya. Itu seringkali terjadi pada pasien geriatri dan penggunaan obat antagonis reseptor alfa tadi seperti yang di atas ya. Berikutnya, pengaturan fungsi kolinergiknya menurun juga pada geriatri. Fungsi kognitif ya, seperti sering bingung, suka lupa, ya, penurunan motilitas saluran cerna dan saluran genitouria, jadi sering tidak sadar sudah buang air kecil, begitu. Maka hati-hati dengan obat-obatan ini. Ya, obat-obatan ini maksudnya adalah hati-hati karena anti Parkinson, barbiturat, benzodiazepin, simetidin itu malah bisa meningkatkan penurunan fungsi kognitif ya. Ini hati-hati. Opioid ya, MAO, obat hipoglikemi yang bisa menurunkan kadar gula darah sehingga bisa membuat bingung, bisa pingsan pasiennya. Seperti itu. Temperatur hipotermia pada lansia seringkali terjadi. Nah, hati-hati dengan pemberian obat ini. Ya, ini bukan untuk terapi hipotermianya, tapi kita hindari obat-obatan atau kita monitoring hipotermianya atau suhunya ketika pasien diberikan obat ini. Keseimbangan elektrolit, ya, penurunan kemampuan ekskresi air, sehingga hati-hati ketika kita berikan NSAID, ya, kortikosteroid, karena bisa menyebabkan retensi cairan. Nah, retensi cairan sudahlah susah untuk buang air kecil gitu ya, penurunan kemampuan ekskresi ditambah retensi lagi cairan berkurang, jadi ditahan gitu ekskresi cairannya. Obat, nah di sini ada tabel ya obat yang penanganannya perlu perhatian khusus. Jadi misal AINS dan penghambat COX-2 ya, efek tidak diharapkan yang bermakna bisa terjadi, maka ini harus jadi monitoring. Kalau kita menulis form monitoring, pertimbangan dan rekomendasinya apa nih? Kalau pasiennya nyeri misalnya, gunakan paracetamol dulu, pantau fungsi ginjalnya, keadaan jantung, tekanan darah, hindari penggunaan indomethacin dan phenylbutazone karena meningkatkan kejadian efek yang tidak diharapkan yaitu sistem saraf pusat dan hematologikal pendarahan. Jadi di bagian saraf pusat dan hematologi. Dan efek yang bisa terjadi adalah ini. Maka hati-hati ketika memberikan analgesik dan penghambat COX-2 ya pada pasien-pasien geriatri dan yang lainnya. Nah, untuk pemberian terapi pada geriatri kita bisa gunakan BIRS kriteria atau Start Stop Toolkit ya. BIRS, BEER ya. BIRS kriteria dan Start Stop Toolkit. Oke, ini kita masuk ke sini. Nah, ini adalah prinsip farmakoterapi lansia. Hindari terapi yang tidak perlu, mengobati penyakit bukan sekedar gejala, titrasi dosis, obat dan bentuk sediaannya, adanya penyakit lain atau penyakit lansianya, nanti kita lihat. Riwayat pengobatan yang terekam dengan baik, kepatuhannya lewat konseling, waspada ESO, sehingga butuh monitoring tetap, close monitoring, dan kita harus mempertimbangkan kualitas hidup lansianya. Nah, kita bicara problem medik umum sekarang. Pertimbangkan terkait penyakit. Kondisi yang sering terjadi pada geriatri adalah artritis ya.
osteoporosis, demensia, depresi, dan inkontinensia. Tadi tiba-tiba udah pipis saja, itu inkontinensia, tidak bisa mengatur rasa ingin buang air kecil. Manula seringkali tidak menunjukkan gejala pada beberapa penyakit, misalnya infak miokard, nih gangguan jantung ya, pneumonia, gangguan pernafasan, malah tidak ada gejalanya gitu. Sehingga kadang-kadang misdiagnos gitu ya, nggak tahu ternyata pasiennya terdiagnosa ini. Manula khususnya perempuan dengan infak miokard merasakan tanpa gejala. Manula dengan depresi seringkali mengeluhnya sakit di seluruh tubuh, bukan gangguan mood. Ternyata ngeluh sakit di seluruh tubuh, ternyata pasiennya depresi gitu ya. Jadi kita itulah mempertimbangkan terkait penyakit. Sindrom geriatri sebagai akibat gangguan fungsional kompleks dan penuaan, misalnya kognitifnya tadi, inkontinensia urin, jatuh, depresi, malnutrisi, ya nggak mau makan, tidak nafsu makan, dan osteoporosis. Obat dapat memicu saat atau memburuk sindromanya, jadi obat itu dapat memperburuk sindroma. Nah, ini juga yang sering terjadi nih. Seringkali simptom baru yang muncul, oh pasiennya ngeluh nih ada gejala baru nih, dianggap sebagai diagnosa baru. Tidak mempertimbangkan ESO. Nah, kalau pasien geriatri, cobalah mulai dari sekarang sekarang sudah mulai digalakkan ya. Jadi kita harus waspada ESO gitu. Jangan-jangan ini gejala yang dirasakan adalah terkait obat ESO dari obatnya, bukan gejala baru. Kalau kita hanya berdasarkan ada gejala baru, diagnosa baru, sehingga obatnya jadi sangat banyak. Sehingga muncullah yang namanya polifarmasi, obatnya jadi lebih banyak, lebih dari 5. Belum lagi kepatuhannya, belum lagi ke masalah lain ya. Peran apoteker ya kita harus mengkaji ESO sebagai penyebab simptom baru dan itu adalah wilayah pekerjaan kita. Sindrom geriatri itu menyebabkan infeksi, malnutrisi, jatuh, dehidrasi, dan konstipasi. Demensia dapat dipengaruhi oleh obat-obat ini ya, sehingga harus hati-hati. Obat yang berhubungan yang dapat merubah kognitif ya. Tadi kognitif itu suka lupa, demensia, dan lain-lain. Jadi kita harus hati-hati dengan kelompok obat yang ada di tabel ini. Inkontinensia urin menyebabkan dekubitus ulcer, jadi luka baring, ya, infeksi, depresi, mengurangi aktivitas sosial. Obat yang berpotensi adalah ini, ya, jadi harus hati-hati. Jatuh, hasil survei menyatakan 50% penyebab wanita manula itu jatuh karena antidepresan dan ansiolitik. Jadi penggunaan dua golongan obat ini dapat menyebabkan jatuh gitu ya. Penyakit yang berhubungan seperti COPD ya, circulatory disease, depresi dan artritis itu seringkali terjadi dan menyebabkan jatuh pada pasien serta tingkat konsumsi obat ini terkait dengan penyakit ini menjadi tinggi sehingga risiko jatuh meningkat. Obat yang berpotensi menyebabkan depresi, depresi juga seringkali terjadi pada lansia, obat yang solubilitas pada lipidnya tinggi, misalnya ini. Antidepresan yang bisa kita berikan adalah kelompok SSRI, ya, hindari amitriptilin dan venlafaxine karena risiko jatuh, ya. Jadi walaupun obatnya banyak, tapi kita harus lihat satu persatu. Osteoporosis juga menjadi salah satu sindroma geriatri ya. Banyak sekali pasien geriatri yang osteoporosis sehingga juga menyebabkan sulit untuk bergerak begitu ya, sehingga hanya maunya berbaring saja. Kita masuk ke drug related problems umum pada manula. Nah, ini wilayah kita. DRP yang sering terjadi yang pertama adalah polifarmasi atau overuse. Contoh overuse itu begini, penggunaan benzodiazepin sebagai sedatif setiap hari, jangka panjang, karena sulit tidur, gitu ya. Jadi berikan sedatif. Masalah yang muncul, seringkali obat pada manula adalah polifarmasi, obat tanpa indikasi, atau bahkan duplikasi, atau indikasinya tidak jelas, atau obatnya hanya untuk suplemen sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau duplikasi ya ngapain gitu kan, diberikan sampai double gitu, atau indikasinya tidak jelas, sehingga nambah lagi obatnya. Berikutnya underuse. Seringkali malah tidak mendapatkan obat yang seharusnya dapat gitu.
untuk kondisi tersebut tertentu karena ketakutan akan adverse drug reaction dari obat tersebut. Misal beta blocker itu kan bisa mengurangi mortalitas pada manula kalau dia pasca infak setelah terjadi serangan jantung, maka kita berikan beta blocker untuk mengurangi mortalitas. Tapi obat ini jarang diresepkan karena efek samping sinkopnya, jadi bisa menyebabkan tiba-tiba kok berkurang-kurang terus pingsan dan bisa menyebabkan hipotensi ortostatik sehingga takut buat diresepkan. Padahal benefitnya lebih besar. Warfarin untuk atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi juga salah satu gangguan jantung. Kita berikan warfarin kalau manulanya sudah lebih dari 75 tahun. Jarang diresepkan karena takut efek samping pendarahan dari warfarin ya, karena warfarin bisa menyebabkan bleeding atau pendarahan. Nah, padahal warfarin ini resiko pendarahannya bisa kita monitoring dengan kita mengatur. Ketika kita berikan warfarin, maka kadar target INR kita adalah 2-3. Ya, jadi risknya itu lebih kecil dibanding benefitnya. Seringkali underuse jadinya pasien geriatri. Misuse. Manula seringkali mendapatkan obat NSAID atau benzodiazepin untuk insomnia jangka panjang tadi, seperti tadi. Sering ngeluh nyeri-nyeri gitu yang ngilu-ngilu dapat NSAID. Mengalami adverse drug event. AD pada manula seringkali sulit sekali dideteksi. Selain itu manifestasi berupa drug-induced disease seperti drug-induced acute kidney injury oleh AC atau ARB, ini golongan obat antihipertensi ya. Terus NSAID ya, itu juga bisa induce AKI. NSAID itu nephrotoxic, diuretik dosis tinggi dan seringkali sulit dideteksi. Faktor resiko AD ya tadi polifarmasi, multiple comorbid, pernah mengalami adverse drug event, berat badannya rendah, body mass indexnya juga rendah, usianya sudah lebih dari 80 tahun, bahkan kalau clearance kreatininnya yang menunjukkan fungsi ginjalnya itu hanya kurang dari 50 ml per menit. Kan yang baik itu kan 100 ya ml per menit. Ya, ini sudah sampai 50 ml per menit. Nah, tuh berikutnya interaksi obat. Interaksi obat dapat memicu AD dan kemungkinannya semakin besar kalau obatnya makin banyak. Nah, efek yang banyak dijumpai akibat interaksi ini ya ini confusion, cognitive impairment, hipotensi, dan AKI. Dan sini ada contohnya yang di tabel ya, bisa kita lihat. Nah, DRP pada lansia dalam prakteknya seringkali ini bingung nama obatnya. Nama obatnya apa nih gitu kan? Nggak paham. Beresiko duplikasi. Ibu di rumah minum obat apa? Aduh lupa. Pendampingnya juga lupa sehingga seringkali oke saya resepkan saja ya atau duplikasi. Mengingat aturan. Makanya apa namanya? Peran dari farmasi adalah konseling ya. Kadang-kadang kita buatkan ininya apa formnya khusus, adherence, problem penggunaan matanya kabur, tidak bisa buka tutup botol obat, kesulitan meneteskan atau oles salep, mata, supu inhalasi, dan lain-lain. Kesulitan menelan kalau dia mendapatkan tablet dan kapsul ya. Jadi inilah kondisi-kondisi geriatri. Nah, masuk ke sini, apa yang farmasis lakukan pada pasien manula? Yang pertama, kita lihat historinya dulu. Riwayat obat kroniknya ada tidak? Riwayat obat kronik itu misalnya pasiennya menderita DM gitu ya. Nah, kita lihat riwayat obatnya, suplemen, OTC, OTC over the counter, obat-obat bebas. Tanyakan metode untuk tetap patuh, gimana caranya supaya dia tetap patuh, supaya tetap apa namanya bisa mengingat aturan minum obat, kita berikan saran-saran, kita berikan bantuan. Tanyakan adherence-nya bagaimana selama dia mengkonsumsi obat dan riwayat alergi. Setelah itu kita sudah dapat informasi ini, ya kita lakukan assessing, temukan apakah ada DRP yang menyebabkan problem medik, apakah saat ini obat saat ini penyebab sindrom geriatri, misalnya kok pasiennya pernah jatuh, nah jangan-jangan pernah mengkonsumsi atau jangka panjang tadi sedatif gitu ya. Bila ada obat yang tidak ditemukan pasangannya, maka obat tersebut tidak diperlukan. Demikian sebaliknya. Jadi misalnya, kok dapat kaptopril ya? Kenapa nih? Kok nggak ada problem medis, hipertensi, tekanan darahnya baik-baik saja. Nah, itu jadi salah satu tanda tanya. Dan sebaliknya.
Kalau dia tekanan darahnya sudah termasuk hipertensi, sudah lama, gitu, dan keluhan-keluhannya juga ini kok tidak ada diberikan problem medisnya juga terdiagnosa hipertensi, tapi kok tidak ada obat hipertensi. Nah, monitoring terapi, tetapkan indeks ketepatan medikasi dengan menanyakan 10 pertanyaan, tetapkan kategori obat dengan biris kriteria dan start-stop ini. Monitoring sesuai dengan obat yang diberikan. Nah, ini adalah 10 pertanyaan pada assessing. Adakah indikasi pengobatan? Ya, kita mengakses sendiri gitu loh dengan menjawab 10 pertanyaan ini. Apakah pengobatannya efektif, dosis, rute, praktis tidak rutenya, interaksi obat bagaimana kita cek, interaksi obat dengan penyakitnya dan kontraindikasi atau perhatian tidak, duplikasinya ada tidak, terdapat tidak duplikasi, lama terapinya berapa lama, dan apakah sudah termurah. Ini adalah sama lanjutan pharmaceutical care tadi, ya, dokumentasi problems dan formulating care plan, konsultasikan the physician regarding problems and solution, ya, kita konsultasi dengan klinisi kalau ada masalah dan kita berikan solusi, visit bersama, diskusikan dengan dokter, dan jangan melakukan telepon kecuali terpaksa. Konseling, pertimbangkan untuk merubah jadwal pakai obat dan frekuensi untuk meningkatkan adherence, sediakan information written and oral, libatkan caregiver dan alat bantu konseling. Ya, jadi biasanya kalau pasien geriatri visitnya bareng-bareng untuk kita bisa monitoring. Nah, ini ada kasus kita lihat. Seorang wanita usia 76 tahun menderita konstipasi parah, tidak buang air besar selama 7 hari, sakit perut, muntah. Riwayat penyakit sebelumnya hipotiroid. 2 minggu yang lalu diberi kodein dan parastamol untuk osteoartritis pada pinggulnya. Nah, wanita ini 76 tahun, hipotiroid dan osteoartritis, diberi terapi kodein sama parastamol. Lansia ini kan aktivitas gastrointestinalnya menurun, ditambah hipotiroid juga, makinlah menurunkan aktivitas otot visceral di saluran pencernaan, jadi makin menurun. Kodein itu memperparah kondisi tersebut, sehingga harus diganti dengan analgesik yang lain, ya. Gitu. Kasus yang kedua, ada laki-laki 82 tahun hipertrofi prostat, jadi prostat diterapi dengan doxazosine, ini adalah alpha blocker, hipotensi postural, dan pusing serta vertigo. Jadi doxazosine ini diberikan untuk pasien ini untuk hipertrofi prostat, tapi menyebabkan hipotensi postural dan pusing. Diterapi lagi dengan prochlorperazine, efek sampingnya badannya kaku, remor, dan hipotensi. Saran ganti alpha blocker dengan finasteridnya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait prinsip farmakoterapi geriatri. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran sangat membangun sekali terhadap materi yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.